Kehidupan di desa lekat dengan kesederhanaan. Alam menunjukkan kemurahannya bagi mereka yang mengejar pagi menjemput rezeki. Namaku Ari Putih. Usiaku mendekati 70 tahun. Aku warga desa Kayu Batu, Kakas, Minahasa, Sulawesi Utara. Sekarang tinggal bertiga dengan istri dan satu anak laki-laki. Dua orang anakku yang lain sudah berkeluarga. Untuk menghidupi keluargaku, aku menekuni pekerjaan yang cukup menantang yang seharusnya sudah tidak dilakukan oleh mereka seusiaku. Karena keberanian dan keterampilan, aku sering dijuluki sang master. Seperti umumnya warga desa lainnya di pesisir Minahasa, lahan perkebunan kelapa membentang sepanjang mata memandang. Tidak heran bila Sulawesi Utara juga dijuluki negeri Nyur Melambai. Sebagian besar warga desa Kayuwatu Minahasa menggantungkan hidup dari perkebunan kelapa. Seperti keluargaku, meski tidak memiliki kebun yang luas, namun bergantung dari kelapa. Kelapa menjadi tanaman warisan leluhur. Aku sadar itu. Karena itu, aku juga melakukan usaha permajaan agar julukan Provinsi Sulawesi Utara sebagai Bumi Nyur Melambai tidak hanya akan menjadi cerita sejarah. Kehidupan di desa mengajariku hidup mandiri, termasuk dalam menjaga kesehatan. Apalagi di tengah pandemi ini, imun tubuh harus tetap terjaga. Aku sudah terbiasa membuat ramuan semacam jamu yang diolah dari rempah-rempah yang di daerah lain juga menyebut umpon-umpon. Umpon-umpon diantaranya jahe, kunyit, dan temulawak. Sengaja aku tanam di sekitar pekarangan rumahku. Dapurku yang sangat sederhana ini menjadi saksi bagaimana hampir setiap hari aku merebus sendiri minuman untuk kesehatanku, bahkan keluargaku. Sejak muda, aku membiasakan diri mengkonsumsi ramuan herbal dengan memanfaatkan berbagai tanaman di sekitar rumah. Bermain musik menjadi bagian dari kehidupanku seperti umumnya warga Minahasa, dan itu sering aku lakukan. Apabila Antusias hendak berguna, angin subuh ku berdoa for anak cucu. Meski sudah lansia, puji syukur aku masih bisa melakukan aktivitasku dalam menafkahi keluarga. Masuk. Mari, Mel, sini.
Aku asa malaput gaya buku murah malaput aseng. Biasa. Nah, Biasa ya malah put. aku mendo popo mendo kembala sempat kurang mano ten atas. Indo mah ku anau. Jatah tanah ini. No. Waktu minggu. Oh, ya. Hampir sebagian besar mereka yang di luar sana tidak mempercayai pekerjaanku sampai hari ini. Jika mengetahui umur dan fisikku, sangat wajar mereka tidak percaya. Itulah salah satu anugerah. Layaknya pohon kehidupan, seluruh yang dihasilkan kelapa menjadi sumber pendapatan warga di Desa Kayubatu. Masalah utama yang dihadapi pemilik kebun kelapa di Sulawesi Utara, termasuk Desa Kayubatu, adalah panen. Sangat-sangat jarang orang yang mau mengambil pekerjaan sebagai pemetik kelapa. Aku salah satunya laskar yang tersisa yang masih menekuni profesi sebagai tukang petik kelapa. Tentu bagi sebagian orang sangat tidak percaya jika aku masih sanggup memanjat pohon kelapa. Terlebih jika mereka tahu pohon kelapa di daerah ini rata-rata tingginya sekitar di atas 30 meter. Aku mulai pekerjaanku sejak pagi hari. Terkadang sebelum istri selesai menyiapkan sarapan, orang sini menyebut semokol. Lebih pagi berangkat berarti lebih banyak kelapa yang bisa dipetik. Dalam usia saat ini, setiap hari rata-rata aku bisa memanjat 40 sampai 50 pohon kelapa. Sementara upah yang kami terima Rp8.000 setiap pohon. Silakan dihitung upah yang aku terima setiap aku bekerja. Bekerja lebih pagi tidak perlu khawatir dengan kondisi perut. Aku sudah terbiasa sarapan dan minum hanya dengan kelapa muda.
Sampai saat ini, hal itu masih aku lakukan. Bahkan terkadang aku menikmati kelapa di atas pohon karena sudah tidak tahan dengan perut yang mulai memanggil. Minum air kelapa muda menjadi bagian dari keseharianku. Jika sudah minum air kelapa, tenaga terasa bertambah. Pekerjaan sebagai pemetik kelapa sudah aku lakukan sejak remaja, usia sekitar 15 tahun. Karena kondisi ekonomi, itulah salah satu pekerjaan yang menjanjikan di kampungku. Dan itu juga yang dilakukan warga lain seusiaku. Seiring perkembangan waktu, pekerjaan ini sudah sangat tidak diminati. Tentu sangat wajar jika mereka meninggalkan pekerjaan ini. Selain memerlukan bakat keterampilan, juga fisik yang prima dan keberanian. Tantangannya bukan hanya ketinggian, namun juga ketika dihadapkan pada ular atau serangga yang memenuhi. Harus memiliki teknik tertentu ketika dihadapkan pada berbagai tantangan ketika memanjat kelapa. Yang paling sering dihadapi adalah saat pohon dipenuhi semut. Apalagi semut rangrang yang sangat agresif menyerang. Dalam mengatasi semut rangrang, aku punya cara sendiri. Kaos yang diikat dan dilekatkan di pinggangku ini digunakan sebagai alat untuk mengusir semut-semut, dan syukur sangat mempan. Kalau panggilan ini bukan dari tetangga, pasti dari orang yang tersayang. Artinya, sudah saatnya istirahat makan siang. Dibawakan makanan oleh orang yang kita cintai di saat lapar tentu sangat membahagiakan. Bisa menjadi bagian dari penambah imun. Tenaga yang terkuras banyak memerlukan asupan makanan yang memenuhi. Suasana alam juga
sangat mendukung sehingga tidak terasa makan dalam jumlah yang banyak. Setiap haus sering minum air kelapa. Namun saat makan, aku membiasakan minum air putih. Ini hanya kebiasaan yang aku lakukan, dan itu hal terdekat yang bisa dilakukan. Pekerjaan lanjutan masih menunggu. Setelah istirahat cukup, pekerjaan ini harus dilanjutkan. Aku juga menyadari usiaku sangat jauh dari pekerjaan yang aku lakukan saat ini. Berupaya saat ini tidak memaksakan diri. Jika saat masih muda, aku sanggup memanjat 70-80 pohon kelapa. Kini aku sesuaikan dengan kondisi tubuh. Pekerjaan menantang ini masih aku geluti karena tidak ada pilihan pekerjaan lain. Rasa was-was kadang juga menghantuiku. Bukan hanya takut dihadapkan pada binatang berbisa, namun juga saat berada di ketinggian dengan kemiringan tertentu. Tidak semua perkebunan kelapa berada di kawasan yang datar. Demikian juga tidak semua kelapa tumbuh lurus. Ada kalanya lahan perkebunan berada di daerah kemiringan dengan pohon yang juga tumbuh miring. Bayangkan ketika kita berada di posisi tersebut pada ketinggian 30 meter. Perlu siasat untuk menghindari agar perasaan tidak terbawa oleh suasana di mana kita berada saat itu. Ada. Pemilik kebun berharap sekali panjat aku bisa menjatuhkan puluhan buah kelapa matang. Sehingga sebelum memanjat aku harus memilih pohon mana yang berbuah lebat. Di bawah sudah menunggu para pemungut kelapa. Pada hari tertentu atau saat libur sekolah anak-anak, banyak yang membantu memungut kelapa yang jatuh. Saat menyenangkan, melihat mereka dengan penuh semangat mengumpulkan setiap butir kelapa yang jatuh. Mereka pun mengawasi lokasi jatuhnya, karena terkadang kelapa menggelinding ke semak atau ke tempat yang sulit dijangkau. Selain membantu keluarga, anak-anak juga mendapatkan upah dari apa yang mereka lakukan. Bisa juga menjadi pelajaran di alam, karena setiap butir kelapa yang dipungut dihitung sehingga mereka tahu berapa jumlah yang terkumpul.
Dari jumlah yang terkumpul, mereka juga tahu berapa upah yang akan diterima. Karena upah yang diterima dihitung berdasarkan buah kelapa yang berhasil dikumpulkan. Dahulu, buah kelapa dikumpulkan dalam gerobak yang ditarik sapi. Transportasi tradisional itu sudah tidak tersedia lagi dan sudah berganti dengan kalero. Kalero, sebutan dari sepeda motor yang sudah dirancang untuk mengangkut hasil perkebunan. Kini hampir semua pemilik lahan memanfaatkan kalero untuk mengangkut hasil perkebunannya. Meski tergolong transportasi modern, terkadang juga kalero memerlukan bantuan agar bisa bergerak, dan anak-anaklah yang bertugas mendorongnya. Matahari sudah semakin condong ke barat. Sebelum tenggelam dalam peraduannya, aku harus segera pulang. Menyusuri kawasan perkebunan sampai ke pesisir pantai, bagian dari rutinitasku sehabis memetik kelapa. Memandang panorama alam pantai berpasir putih dipadukan dengan hamparan perkebunan kelapa terkadang mengobati rasa capekku. Semesta bekerja menepati waktu, dan hidup adalah pelajaran menuju hari yang baik. Belajar dari alam di sekitarku semakin menguatkan keinginanku untuk masa depan penerusku. Berupaya memberikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bukan hanya untuk masa depannya, tetapi juga keteladanan kepada orang di sekitarnya. Ingin juga anakku mendapat julukan sang master dalam profesi yang berbeda.